Pada saat ini kita akan mempresentasikan manajemen pemasaran dan bisnis rintisan dengan judul Perbedaan Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis. Apa yang dimaksud dengan pasar konsumen? Pasar konsumen adalah jenis pasar yang mengacu pada transaksi barang dan jasa antara organisasi dan pelanggan. Pasar konsumen disebut juga dengan kegiatan business to consumer atau B2C. Dalam pasar konsumen, sebuah perusahaan atau produsen menjual produk atau jasa mereka langsung ke konsumen akhir. Dalam transaksi yang dilakukan pada pasar konsumen, produk dijual kepada pelanggan baik untuk digunakan sendiri atau digunakan oleh anggota keluarga mereka. Jadi bukan untuk menjualnya kepada orang lain. Perilaku pembelian masyarakat yang ada di pasar konsumen ini cenderung dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti halnya faktor pribadi, budaya, sosial, dan juga psikologis. Dalam hal ini, faktor yang dinilai paling menonjol adalah faktor budaya. Budaya dalam pasar konsumen memiliki peran sangat besar. Seandainya ada kecenderungan suatu masyarakat berbudaya tidak konsumtif, kemungkinan besar pasar konsumen pun tidak akan ramai. Begitu juga sebaliknya. Pasar ini umumnya kamu temui dalam kehidupan sehari-hari dan terdiri konsumen perorangan atau rumah tangga atau non-bisnis. Pasar konsumen terdiri dari 3 sektor utama, yaitu fast moving consumer goods, consumer durables, dan consumer non-durables. Apa saja ciri-ciri pasar konsumen? Brand produk bersifat perorangan. Pemetaan pasar demografis, aspek pasar nasional, hubungan jual beli transaksional, tidak mempunyai nasabah utama, pendidikan nasabah masih rendah, siklus produk lebih panjang, akomodasi yang ada belum tersedia, pengutamaan promosi dengan iklan, wawasan pasar masih rendah, pemusatan strategi pemasaran pangsa pasar. Kompleksitas media pemasaran masih terlalu simpel, dan objek promosi berpusat pada pemasangan dan fasilitas produk. Apa yang dimaksud dengan pasar bisnis? Pasar bisnis atau dikenal dengan istilah business to business merupakan kumpulan dari semua organisasi yang akan melakukan pembelian terhadap barang atau jasa sebagai bahan baku dalam produksi maupun untuk dijual kembali sebagai sarana bisnis. Dalam hal ini, pembeli akan mendapatkan keuntungan terhadap barang-barang yang telah dibeli. Pembeli dalam pasar ini tidak akan langsung menggunakan barang yang telah dibeli secara pribadi, akan tetapi mereka menggunakannya untuk memasok kebutuhan barang pihak lain. Para bisnis tersebut bergerak dalam berbagai bidang perekonomian, seperti halnya pertanian, perikanan, kehutanan, perindustrian, transportasi, informasi, manufaktur, keuangan, asuransi, dan masih banyak lagi lainnya. Pasar ini dikategorikan sebagai sebuah pasar yang besar dan melibatkan banyak penjual, pembeli, serta barang dagangan yang diperjualbelikan. Bisa dibilang bahwasanya keberadaan pasar bisnis tersebut sebagai pilar perekonomian bangsa. Jika kegiatan dalam pasar ini berjalan sukses, perekonomian pun tidak akan mengalami pailit. Akan tetapi sebaliknya, jika pasar bisnis sepi dan tidak ada inovasi baru, masyarakat tidak akan bisa menjalankan roda bisnis mereka dengan sebaik mungkin. Sedangkan ciri-ciri pasar bisnis yaitu brand produk bersifat perusahaan, pemetaan pasar emporografis, aspek pasar global, hubungan jual beli kemitraan, mempunyai nasabah utama, pendidikan nasabah tinggi, siklus produk pendek, akomodasi tersedia untuk sebelum dan sesudah transaksi. Pengutamaan promosi memakai personal selling, wawasan pasar lebih luas, pemusatan strategi pemasaran kinerja keuntungan, kompleksitas media pemasaran lebih kompleks,
dan objek promosi berpusat mengaktifkan terjadinya sales call. Jadi apa perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen? Sejak dulu barangkali benak masyarakat umum selama ini menganggap bahwa pasar merupakan suatu tempat yang digunakan untuk transaksi jual beli. Namun jika kita terjun langsung sebagai pembisnis atau produsen, tentunya akan mengetahui perbedaan antara pasar konsumen dan pasar bisnis. Keduanya juga memiliki perbedaan yang cukup mencolok dari segi operasional, fungsi, manfaat, dan perannya dalam dunia perekonomian. Ada 5 perbedaan pasar bisnis dengan pasar konsumen, yaitu segmentasi pasar, karakteristik khas pemerintahan barang, struktur pasar, karakteristik strategi pemasaran, dan hubungan pemasok antara barang dengan pelanggan. Segmentasi pasar. Perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen paling terlihat dari segmentasi pasar yang diterapkan. Pada dasarnya, segmentasi pada kedua pasar ini cenderung sama karena keduanya melakukan proses jual beli barang dan jasa. Perbedaan segmentasi pasar antara pasar bisnis dan konsumen terletak pada alur distribusi dan caranya. Untuk pasar konsumen, semua dilakukan dengan cara yang mengalir dan tidak harus berurutan. Sebaliknya untuk pasar bisnis, biasanya segmentasinya harus dilakukan dengan berurutan dan terstruktur. Yang kedua, perbedaannya yaitu kita lihat dari karakteristik khas permintaan barang. Ciri khas permintaan barang yang ada dalam pasar bisnis dan konsumen cenderung berbeda. Diawali dari sifat permintaan pasar bisnis yang merupakan turunan dari permintaan konsumen. Artinya, permintaan tersebut dipengaruhi oleh besar kecilnya kuantitas permintaan yang berasal dari para konsumen. Kemudian, stabilitas permintaan barang di pasar bisnis juga relatif mudah terganggu daripada di pasar konsumen, sehingga ketersediaan stok barangnya harus diperhatikan dan benar-benar dijaga sebaik mungkin. Karakteristik permintaan ini juga berpengaruh dari segi elastisitas harga barang terhadap permintaan dari konsumen. Di pasar bisnis, perubahan harga ini tidak akan mempengaruhi permintaan karena pada dasarnya konsumen tetap membutuhkan barang tersebut untuk dijual dan mendapatkan keuntungan kembali. Sementara di pasar konsumen, jika harga relatif tinggi, konsumen cenderung membatasi daya beli mereka agar keuangan rumah tangga tetap stabil. Yang ketiga, kita lihat dari struktur pasar. Dalam perbedaan struktur pasar, pasar bisnis lebih didominasi oleh jumlah pembeli yang kecil dengan kapasitas pembelian yang besar. Sedangkan di pasar konsumen akan melibatkan pembeli dengan kualitas banyak, tetapi jumlah pembelian masing-masing akan relatif kecil. Walaupun kuantitas pembeli dalam pasar bisnis sedikit, bukan tidak mungkin penjual akan mendapatkan keuntungan besar karena pasar ini justru menjadi ladang distribusi dan cenderung mendatangkan banyak keuntungan dalam berbisnis. Yang keempat, karakteristik strategi pemasaran. Dari segi karakteristik pemasarannya, pasar bisnis lebih menekankan pada kinerja keuntungan para penjual di dalamnya. Sebaliknya, pasar konsumen berfokus pada pangsa pasar atau kuantitas target konsumen yang akan melakukan pembelian terhadap barang atau jasa setiap harinya. Di bawah ini rincian perbedaan karakteristik pemasaran antara kedua pasar tersebut, yaitu tipe kemasan pasar bisnis cenderung protektif dan pasar konsumen promosional. Penekanan promosi pasar bisnis dengan personal selling dan pasar konsumen dengan iklan. Tawar-menawar pada pasar bisnis lumrah terjadi dan di pasar konsumen jarang terjadi. Waktu pembelian di pasar bisnis harus dengan perencanaan dan di pasar konsumen bisa dilakukan sewaktu-waktu. Yang kelima atau yang terakhir yaitu hubungan pemasok dan barang dan pelanggan. Perbedaan pasar bisnis dengan pasar konsumen yang terakhir bisa dilihat dari segi hubungan antara pemasok barang dan pelanggannya. Dalam konteks pasar bisnis, hubungan antara pemasok dan pelanggan akan lebih dekat karena jumlah pemain dari pasar bisnis memang tidak banyak. Selain itu, nilai bisnis di sini lumayan besar sehingga memerlukan interaksi lebih erat. Terlihat nyata bedanya dengan
yang ada di pasar konsumen. Disinilah hubungan antara pemasok dan pelanggan hanya sekedar karena pelakunya banyak dan kuantitas bisnis yang dilakukan pun kecil. Biasanya hubungan yang ada di pasar bisnis mempunyai timbal balik, sementara di pasar konsumen tidak ada timbal baliknya. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga presentasi yang saya sajikan akan lebih bermanfaat dan dapat berguna bagi orang yang membaca ataupun mendengarnya. Sekian dan terima kasih.